Hai, ketemu lagi dengan Johan dari Public Good. Ingat, di episode kemarin saya bicara tentang yang naik itu ya nilai uang yang turun atau harga-harga naik. Nah, kemarin kan saya udah cerita. Sekarang kita cerita nih, uang yang 1 juta yang kemarin kamu simpen itu kalau tahun depan dibawa ke Indomaret kira-kira masih dapat kantong kresek nggak? Belum tentu dapat sekantong kresek ya. Kenapa? Karena tahun depan nilai uang itu udah turun. Berarti apa? Berarti yang terjadi sebetulnya adalah nilai uang yang turun, bukan harga barang yang naik. Harga barang itu nggak pernah naik. Nilai uang yang turun. Kenapa? Karena uang itu juga sebetulnya adalah komoditas seperti barang. Makanya ada yang namanya pasar uang, ya kan? Ada yang namanya rumah penukaran uang. Karena uang itu sendiri diperjualbelikan. Kita lihat aja, kalau misalnya lagi krisis, tiba-tiba dolar naik, rupiah turun. Besoknya lagi, rupiah naik, dolar turun. Artinya apa? Artinya uang itu nggak ada nilainya. Ya. Terus kalau misalnya nih, 1 juta yang kemarin kamu punya, itu kamu simpen. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik. Dibeliin emas tapi waktu disimpan, sebelum disimpan dibeliin emas. Nah, kira-kira kalau emas ini di tahun depannya dibawa lagi ke Indomaret tapi dijual dulu, kemudian uangnya untuk belanja di Indomaret masih dapat 1 kantong kresek nggak? Bisa, bahkan mungkin lebih. Kenapa? Karena nilai uang tadi turun, maka seolah-olah harga emasnya naik lagi. Padahal barang sama emas itu nggak ada yang naik. Ya, contohnya apa? Contohnya di zaman Rasulullah. Ya, tertulis di dalam hadis buat yang agamanya Islam bahwa di zaman Rasulullah itu Rasulullah dulu beli kambing 1 ekor harganya 1 dinar. 1 dinar itu beratnya 4,25 gram. Nah, kalau kita misalkan aja 4,25 gram ini adalah 4 juta, maka artinya pada zaman Rasulullah harga kambing itu 4 juta. Nah, sekarang nanti di episode selanjutnya kita bicara lagi tentang harga kambing zaman sekarang berapa. Ya, sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.